Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap Bidayatul Hidayah, yang sekarang kita akan membaca fasal tentang adab-adab bangun dari tidur. Kalau kemarin kita mengkaji tentang ketaatan yang mana ketaatan itu mencakup yang fardu maupun yang sunnah, yang mana yang fardu itu merupakan pokok, sedangkan yang sunnah itu merupakan keuntungan yang didapat oleh kita dari yang pokok itu. Sehingga antara yang fardu dan yang sunnah itu ketika kita digabungkan, kita berharap Allah akan mencintai kita dan kita menjadi hamba Allah yang selalu dijaga olehnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi adabil istiqadhi, tentang adab-adab bangun minan naumi dari tidur. Fa idza staiqadhta, ketika kamu membangun minan naumi dari tidur, fajtahid, maka berusahalah kamu antastaiqidha, untuk bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Wal yakun, lan jadilah kamu awwala ma yajri, awalnya sesuatu yang berlaku ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan lisanmu, zikrullahi, zikir kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Fakul inda dzalika, maka ucapkanlah ketika kamu bangun dari tidur itu, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi, zat, ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah menidurkan kita, wa ilaihin nusyuri, dan kepadanya lah kita akan kembali. Wa asbahna, kita memasuki waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan seluruh kekuasaan hanyalah milik Allah, wal azamatu, dan keagungan, wasultanu, dan kerajaan, lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, wal izzatu, dan keagungan, wal qudratu, dan kekuasaan, lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Tuhan yang menguasai semesta. Asbahna, kita memasuki pagi, ala fitratil Islam, atas fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama nenek moyang kita Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, musliman, serta berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma, ya Allah, bika, denganmu, asbahna, kami memasuki waktu pagi, wa bika, dan denganmu, amsayna, kami memasuki waktu sore, wa bika, dan denganmu, nahya, kami hidup, wa bika namutu, dan denganmu kami tidur, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kami akan kembali. Allahumma, ya Allah, inna, sungguhnya kami, nas'aluka, memohon kepadamu, an tab'atsana, untuk membangkitkan kami, fi hadzal yaum, pada hari ini, ila kulli khairin, berada dalam setiap kebaikan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, an najtariha, dari perbuatan-perbuatan, fihi, di dalamnya, di dalam hadzal yaum, su'an, yang jelek, au najurhu, atau mendorong, atau kami mendorongnya, ila muslimin, terhadap muslim, au yajurhu, atau yang mendorong, ahadun, seseorang, ilaina, terhadap kami. Nas'aluka, kami memohon kepadamu, khair hadzal yaum, kebaikan pada hari ini, wa khair ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa na'udzubika, dan kami memohon kepadamu, min syarri hadzal yaum, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi dalam fasal ini beliau itu menyarankan kita itu bangun dari tidur itu sebelum fajar. Jadi malam masih gelap, jadi sepertiga malam, yang mana waktu itu
ketika bangun tidur yang harus kita lakukan adalah zikrullah. Zikrullah itu banyak macamnya, baik itu dengan sholat, tahajud, atau mengaji Al-Quran, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang mana ini terkait dengan bab sebelumnya, di mana amalan-amalan sunnah itu merupakan keuntungan, merupakan laba dari fardu-fardu yang kita lakukan itu. Maka karena ini laba, maka ini juga harus kita kejar, harus kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita waktu tidur itu hal-hal yang sifatnya sunnah seperti ini kita tinggalkan, karena dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa barang siapa yang sholat di waktu sebelum fajar ini, di waktu sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka tidak ada hal yang paling baik, yang paling perlu kita kejar selain yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau di dunia ini ada kerajaan, di dunia ini ada harta, emas, permata dan sebagainya, maka sholat malam sebelum fajar itu, sebelum subuh itu merupakan sholat yang terbaik, sholat yang terbaik, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum sholat subuh itu adalah bahwa ketika kita melakukan ibadah pada saat itu, maka para malaikat malam itu akan melihat apa yang kita lakukan. Dan kalau kita lakukan sampai sholat subuh, sampai menjelang siang, sampai menjelang matahari, sampai menjelang fajar itu sudah agak terang, maka malaikat siang juga akan melihat kita. Jadi selama bangun tidur sampai kita melaksanakan sholat subuh, zikir sampai cuaca itu agak terang, maka para malaikat malam dan para malaikat siang mengawasi apa yang kita lakukan, dan tentunya itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Hal-hal yang seperti ini yang jarang dilakukan oleh oleh kita, terutama umat Islam, karena mungkin terlalu banyak aktivitas sehingga hal-hal yang sebenarnya sangat penting seperti ini kita abaikan sama sekali. Padahal setan itu ketika kita tidur itu mengikatkan 3 ikatan di leher kita atau tungkuk kita, yang mana kalau kita bangun dan menyebut asma Allah, maka terlepaslah 1 ikatan itu. Kalau setelah itu kemudian kita berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Sedangkan kalau kita dilanjutkan dengan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Sehingga ikatan-ikatan yang selalu membuat kita nyenyak itu adalah ikatan-ikatan yang diberikan oleh setan kepada saat kita tidur, sehingga kita merasa bahwa malam ini masih panjang dan waktunya masih panjang, sehingga kita tidur terus dan tidak bangun-bangun bahkan sampai pagi hari. Demikianlah sebenarnya yang diinginkan oleh beliau Abu Hamid Al-Ghazali ini, bahwa yang harus kita perhatikan pertama-tama sebelum fajar itu adalah zikrullah. Dan syukur-syukur kalau dilanjutkan dengan salat malam, terus tafakkur, terus mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya. Inilah pasal tentang adab bangun dari tidur yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya beliau mengatakan, faida labista, dan ketika kamu memakai thiyabaka, bajumu, fanwi, maka niatlah bihi dengan thiyabak, imtithala awamirillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika, dalam rangka untuk menutup auratmu, wahzar, dan hati-hatilah atau waspadalah, ayyakuna qasduka, keberadaan niatmu, min lubsi libasaka, dalam dari memakai bajumu, mura'atal khalqi, untuk pamer atau untuk riya di hadapan makhluk, fataksara, maka kamu termasuk orang yang merugi. Jadi kalau kita sudah bangun, sudah zikir, sudah wudu, sudah sholat, maka selanjutnya beliau untuk menyarankan kita untuk memakai pakaian terbaik. Karena apa? Ketika kita mau menghadap Allah, kita adabnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Kalau perlu juga diselingi dengan wangi-wangian. Karena apa? Karena kalau kita mau kondangan aja kita memakai pakaian yang terbaik, menghadap makhluk. Mau menghadap raja atau menghadap ketua atau menghadap pimpinan, kita memakai pakaian yang terbaik. Masa menghadap yang punya segalanya kita memakai apa adanya? Itu namanya su'ul
azab. Dan dalam rangka memakai pakaian terbaik ini tujuannya juga bukan dalam rangka untuk pamer, bukan dalam rangka untuk tafakhur atau berbangga-banggaan di hadapan makhluk yang lain, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak punya. Tapi kita niati bahwa kita memakai baju ini adalah dalam rangka untuk tahaddus bin nikmah, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada niat lain selain untuk menghias diri kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pakaian ini juga disyaratkan untuk para ahli ilmu atau ulama. Karena apa? Kata Imam Abu Hanifah itu, kita itu disuruh memakai surban yang tebal, pakaian-pakaian longgar, intinya pakaian-pakaian yang bagus-bagus lah, dalam rangka untuk menghindari seseorang atau orang-orang meremehkan ulama atau ahli ilmu. Sehingga hal-hal seperti ini menurut beliau Abu Hanifah sangat penting juga pada zaman ini untuk diperhatikan, karena pada zaman ini sudah berbeda jauh mungkin dengan zaman dahulu, di mana kesederhanaan, di mana sikap ridho, wara, zuhud dan sebagainya itu mendapat tempat di hati umat. Tapi pada saat ini adalah biar orang ahli ilmu itu dihargai, biar orang ahli ilmu dihormati, maka dia harus memakai pakaian yang pantas dan sudah selayaknya. Jadi itu maksud beliau, bahwa dalam rangka kita ketika kita bangun tidur, maka yang perlu kita ingat adalah zikrullah dan memohon kepada Allah pada malam hari dengan sholat tahajud, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian untuk pasal ini, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.